Sabadama, negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan ras yang berbeda. Juga terdiri dari berbagai agama dan tradisi yang berbeda pula. Begitu pula dengan pelaksanaan Patidana. Ada berbagai tradisi yang biasanya dilakukan pada saat upacara Patidana. Lalu, apa sajakah tradisi tersebut? Dan apa saja nilai-nilai kebajikan yang mendukung pelaksanaan Patidana? Yuk kita simak uraian dari Biku Tejapunyo Mahatera berikut ini. Tapi ada juga yang mungkin berpikirnya, ya ini untuk selamatan, memang biasanya begitu. Selamatan itu harus menyelamatkan orang yang mau selamat dan mau diselamatkan. Makhluk itu bukan malah mengorbankan makhluk yang selamat untuk kemudian tidak selamat, untuk disembelih, untuk dikorban. Jadi sebenarnya yang membutuhkan itu yang meninggal atau yang masih hidup? Ya, jelas saja itu sebenarnya kan yang masih hidup kan. Jadi kalau kita menyembelih makhluk itu pada upacara-upacara tertentu itu ya karena diri kita sendiri yang masih hidup inilah, ingin ngomongnya tepatnya ingin makan daging lah gitu. Jadi dengan alasan yang meninggal dunia ini mengkambing hitamkan yang meninggal, padahal ya sesungguhnya ingin dimakan sendiri oleh yang masih hidup. Nah itu secara tradisi juga begitu, ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang membuat rumah-rumahan, mobil-mobilan. Kemarin ada saudara kita yang pergi melakukan pelimpahan jasa Patidana di Filipina ya. Jadi sebagai wujud rasa hormat baktinya di tengah kondisi pandemi seperti ini pulang ke Filipina. Nah, sebenarnya kalaupun kita pulang, ya saya bilang untuk mewujudkan rasa hormat bakti juga tidak harus selalu begitu. Ya, karena juga kondisi seperti ini kita bisa melakukan pelimpahan jasa berbuat baik di sini juga bisa. Tapi bisa juga mungkin lebih marem juga kalau kita bisa pulang ke Filipina kemudian melakukan sembahyangan di sana. Kemudian di sana dilakukan juga kebajikan karena apa? Yang lebih penting itu adalah berbuat baiknya. Jadi kalau bisa diumpamakan kalau kita melakukan pelimpahan jasa itu yang diutamakan adalah nilai kebajikannya, bukan sekedar upacaranya. Jadi terkadang-kadang mohon maaf orang itu kadang suka melakukan tata cara upacara yang ribet, jelimet dan bikin mumet menurut saya. Ya, sudah jelimet, mumet, tapi nilai kebajikannya tidak besar. Nah, padahal yang harus kita pastikan nilai kebajikannya ada tidak di situ. Kalau tidak ada nilai kebajikan atau sedikit nilai kebajikannya, ya tentu saja ya pada saat kita melakukan pelimpahan jasa itu energinya juga tidak besar. Nah, supaya nilai kebajikannya ini besar, energinya besar, yang harus dilakukan apa? Perbuatan-perbuatan baik yang kita peruntukkan juga atas nama para mendiang. Itu yang perlu dilakukan. Lantas bagaimana dengan membuat rumah-rumahan, mobil-mobil dan segala macamnya untuk dibakar? Ya saya rasa tidak perlu untuk melakukan itu. Walaupun itu juga memiliki nilai kebajikan. Nilai kebajikannya di mana, Bante? Ya nilai kebajikannya itu akan membuat perekonomian orang yang jual pasti meningkat. Itu nilai kebajikannya membantu perekonomian mereka. Kalau dilihat apa besar? Ya tidak besar, gitu ya. Nah maka karena itu kalau kita nilai kebajikannya mau besar, dikatakan kalau mau berdana kepada sangga. Atau kita juga bisa melakukan kebajikan membangun sarana-sarana umum. Nanti saya kan tidak bisa membangun sarana umum, biayanya kan besar. Kalau kita tidak mampu membangun sendiri, ya kita bisa gotong royong. Bisa membantu yang sekian, ya berdana sekian. Ya, jadi supaya nilai kebajikannya itu besar. Ini bisa diumpamakan gini, Bu saudara sekalian. Di rumah kita ada
lampu listrik, kemudian ada komputer, ada kulkas, ada AC gitu ya. Kalau seumpamanya energi listriknya ini kecil, bisa nyala nggak? Mungkin jeglak terus ya. Karena tidak cukup energi listrik. Salah satu contohnya lampunya. Lampu ini supaya bisa nyala, apa yang kita perlukan? Apakah kabelnya? Apakah listriknya? Ataukah skakelnya? Ya tentu kita memerlukan hal-hal itu semua. Kalau tidak ada itu semua ya kita tidak bisa menyalakan lampu. Jadi umpamanya leluhur kita tahu mereka terlahir di alam-alam menderita. Supaya mereka mendapatkan jalan terang dan segera terkondisi terbebas dari alam menderita itu untuk terlahir di alam yang lebih baik. Yang harus kita lakukan itu bukan hanya menyiapkan kabel. Mohon maaf kalau kami umpamakan tata cara upacara doa-doa yang kita lakukan itu diibaratkan seperti hanya kabelnya. Mau kabelnya sebagus apapun, merek sebaik apapun dari belinya di luar negeri sekalipun, kalau kemudian tidak ada aliran listriknya, ini tidak akan nyala. Jadi supaya nyala bagaimana? Harus ada listriknya. Ya, listriknya itu apa? Listriknya itu nilai-nilai kebajikan. Kita bisa berdana, kita bisa menjalankan sila, kita bisa melakukan kebajikan. Dan hari ini sudah kita lakukan itu semua. Kita berdana atas nama leluhur. Kemudian tadi di awal kita juga menyatakan hubungan pada Tiratana dan bertekad menjalankan 5 sila. Dan kemudian diajak untuk melakukan meditasi. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan yang menjadi energi, menjadi listriknya, menjadi dayanya. Apakah bisa nyala? Ya belum. Harus di skakelnya di-on-kan baru bisa nyala. Artinya kita punya niat untuk melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur kita. Demikianlah sahabat Dhamma, Patik Dana memang terkadang dilaksanakan dengan tradisi-tradisi tertentu yang telah menjadi kepercayaan dari beberapa umat. Seperti dengan cara menyembelih hewan atau dengan cara membakar mobil-mobilan ataupun rumah-rumahan dengan dalih untuk keselamatan. Namun sebenarnya hal ini tidak dibenarkan karena sesungguhnya selamatan adalah menyelamatkan makhluk hidup, bukan mengorbankan makhluk hidup. Penting diketahui bahwa Patik Dana ini yang paling penting adalah nilai kebajikannya, bukan tata cara pelaksanaannya. Dengan selalu berbuat kebajikan, menjalankan sila dengan benar, dan sering berdana, maka energi positif dari pelaksanaan Patik Dana akan semakin besar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebagai Dhamma Dana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semuanya.